Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kasus COVID di Amerika Serikat melonjak selama 6 minggu terakhir dan otoritas kesehatan negara ini kembali menganjurkan pemakaian masker di dalam ruangan bagi warga di wilayah dengan penularan tinggi. Jumlah county atau setingkat kabupaten dengan risiko tinggi COVID meningkat 2 kali lipat menjadi hampir 300 selama sepekan terakhir. 45% warga Amerika kini tinggal di county dengan risiko penularan sedang hingga tinggi. Pakar kesehatan memperingatkan bila penularan COVID terjadi dalam jumlah besar, berarti ada lebih banyak yang harus dirawat inap ataupun meninggal. Menurut ABC News, Badan POM Amerika FDA akan memutuskan sebelum awal Juli vaksin baru yang lebih efektif, yang diperkirakan bisa diluncurkan menjelang akhir tahun. Vaksin baru ini diharapkan bertahan lebih lama dan akan lebih baik menarget Omicron dan subvarian lainnya. Untuk saat ini, CDC memperkuat rekomendasinya bagi warga berusia di atas 12 tahun dengan penurunan kekebalan tubuh dan semua warga di atas 50 tahun agar mendapatkan suntikan booster kedua. Sementara di wilayah dengan transmisi COVID tinggi, CDC kembali menganjurkan warga agar memakai masker di dalam ruangan. Kota Philadelphia kini mewajibkan kembali pemakaian masker di sekolah-sekolah negeri. CDC juga telah menyetujui pemberian suntikan booster bagi anak-anak usia 5 hingga 11 tahun, setidaknya 5 bulan setelah vaksinasi awal. Saudara, Presiden Joe Biden mendukung permohonan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Jika diterima, fakta pertahanan ini akan memiliki dua kekuatan militer paling modern di Eropa yang berbatasan langsung dengan wilayah barat laut Rusia. Presiden AS Joe Biden sebut Swedia dan Finlandia punya banyak alasan untuk segera diterima menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sweden and Finland have strong democratic institutions, strong militaries, and strong and transparent economies, and a strong moral sense of what is right. They meet every NATO requirement. Tapi Turki, salah satu anggota NATO, menolak permohonan Swedia dan Finlandia atas hubungan kedua negara dengan organisasi yang disebut Turki sebagai organisasi teroris. Untuk bisa tergabung dalam NATO, seluruh anggota NATO harus bulat menerima permohonan negara pemohon. Langkah perluasan NATO disinyalir akan makin memprovokasi Rusia. Whatever one's view about the value of having them in the alliance, I'm not sure that working that issue right now is wise and actually I think shows some lack of strategic patience. Dan akan memicu peningkatan permohonan menurut mantan Duta Besar AS untuk NATO kepada VOA. If they don't think that it is safe to be outside of NATO, then clearly the countries that have been left out until now, the gray zone countries, if you will, Ukraine, Georgia, Moldova, some in the Balkans, they cannot possibly consider themselves safe without NATO either. Presiden Biden dalam kunjungannya ke Asia dijadwalkan bertemu dengan pemimpin negara sekutu di Asia Pasifik, termasuk untuk membahas situasi di Ukraina. Demikian laporan VOA. Beralih ke berbagai mimbar daring yang kini menjadi sarana untuk memberikan sumbangan bagi warga yang membutuhkan, termasuk bagi korban perang Ukraina. Sebuah platform online yang berfokus pada penjualan kerajinan juga memungkinkan para pembuat kerajinan mendukung bantuan kemanusiaan bagi Ukraina. Dari kaos, magnet hingga perhiasan. Sejak serangan Rusia ke Ukraina akhir Februari, mimbar daring penjualan kerajinan Etsy dibanjiri produk biru dan kuning, warna bendera Ukraina. Kind of on a whim, I decided to make a necklace with a sunflower charm that I had laying around. And people seem to really like it. And I mean, it's just taken off since there. I didn't expect to make many of these necklaces, but people have really responded to it. Dari Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, Linda mengirim hasil penjualannya ke Care International untuk bantuan kemanusiaan bagi Ukraina. Sementara di Baltimore, negara bagian Maryland, keluarga Shelley, yang 2 anggotanya diadopsi dari Eropa Timur, juga menunjukkan solidaritas mereka. I knew sunflowers were very popular in Ukraine and have taken on an increasing symbolism throughout this war, and so I just put the Ukraine flag colors together and made a ribbon and designed some
silicone bracelets with a quote from President Zelensky on them. Gelang ini pun laku keras dan hasil penjualannya disumbangkan. Di New Jersey, seorang pelukis menyalurkan kreativitas sambil juga membantu. I make different art prints and things, but I turned it into a house flag so that people can really show their support in their community. But I've raised almost $4,000, I can say that. I wouldn't have been able to donate that much money from my personal. Bukan hanya di AS, perajin di seluruh dunia ikut membantu. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pasangan diaspora Indonesia Linda Losa dan Irwan Saptadi yang membuka bisnis mebel di kota Lilburn, negara bagian Georgia. Toko furniture mereka mampu bertahan selama pandemi, tapi mereka juga harus beradaptasi dengan belajar bahasa Spanyol agar bisa melayani kebutuhan pelanggan warga Hispanik. Toko furniture dan mattresses ini berlokasi di Lilburn, Georgia. Nama saya Linda Losa. Hai, nama saya Irwan Saptadi. Sebelum membuka usaha sendiri, mereka sempat bekerja di sebuah toko furniture selama 5 tahun. Kecil-kecilan dulu awalnya. Jadi kami buka kurang lebih 1.000 square feet. Awal kami buka itu di tahun 2012. Di Amerika, mereka juga pernah bekerja di restoran. Namun, membuka usaha toko furniture, perizinannya lebih mudah. Buka restoran lebih sulit perizinannya. Dia harus tes makanan, tes semua alat perlengkapan ya. Di dapur semua. Kita buka bisnis ini, furniture, agak lebih mudah ya. Mereka harus cek building inspection, fire inspection, marshal inspection. Selama pandemi, usaha mereka tetap beroperasi, bahkan berkembang dan pindah ke lokasi yang lebih besar, walaupun ada gangguan pada rantai pasokan. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan merupakan kunci bisnis pasangan ini. I wanted some new furniture for my bedroom. This is my second time coming and I love the experience and everything. So I had to come back and purchase a new set. Berkomunikasi selain dengan bahasa Inggris juga penting, karena sebagian besar pelanggan mereka hanya bisa berbahasa Spanyol. Esta 399, solo la esta. Esta la promotion. Jadi dipaksa untuk bisa ngomong seperti itu karena yang datang customer-nya memang nggak bisa ngomong Inggris sama sekali gitu. Sama sekali nggak bisa ngomong Inggris dan kita juga kebingungan kan. Gimana caranya untuk bisa menjual kepada orang mereka dan mereka mengerti apa yang kita katakan dan kita belajar gitu loh. Di Amerika, bahasa Spanyol adalah bahasa kedua yang terbanyak dipakai setelah bahasa Inggris. Dari Lilburn, Georgia, Ronan Zakaria untuk VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.